Oke, terima kasih Ibu Aminatun. Sekarang kita beralih ke saksi lainnya, saksi pada masa itu, Bung Ansi Lema. Bang Ansi, ini juga adalah salah satu tokoh reformasi 98 gitu ya. Bang Ansi, di sini lagi-lagi banyak anak muda yang mungkin belum sepenuhnya mengerti bahwa pembungkaman dan bahkan penculikan terhadap aktivis yang memang menakutkan itu pada zaman Soeharto, seperti yang tadi dialami oleh Ibu Aminatun gitu salah satunya. Dan bahkan Bang Ansi sempat pada saat itu juga pernah cerita sempat sembunyi ya di rumah Gus Dur saat itu ya. Nah, Bang Ansi boleh diceritakan sedikit perjuangan dan suasana waktu itu, kita recall lagi supaya Gen Z teman-teman jadi lebih mengerti bengisnya Soeharto itu tidak main-main. Gitu, silakan Bang Ansi. Terima kasih Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera buat kita semua. Ini adik-adik kelahiran tahun berapa? Tahun berapa? 2006. Berarti tahun 98 belum ada ya, berarti ya. Tahun 2006. Cukup mengerti tentang Orde Baru? Aca? Tahu tentang gerakan rakyat tahun 98? Tahu ya? Oke. Pertama saya ingin sampaikan ke semua di sini. Presiden Soeharto 32 tahun memimpin Indonesia itu mundur karena dipaksa oleh rakyat, bukan karena keikhlasan atau keinginan pribadinya. Ulangi, 32 tahun memimpin Republik ini, 32 tahun. Lama atau tidak? Dipaksa oleh rakyat lewat gerakan rakyat, lewat demonstrasi ulang, baru kemudian Presiden Soeharto itu turun. Poin pertama saya, tidak benar kalau beliau itu mundur karena keinginan pribadi. Kenapa? Karena setahun sebelumnya baru digelar yang namanya pemilihan umum tahun 97 dan dipilih secara mutlak oleh rakyat waktu itu. Pemilu-pemilu zaman Orde Baru itu sebelum pemilu ada, hasilnya sudah ketahuan. Kalau sekarang pemilu pun hasilnya bisa ketahuan karena ada survei, betul ya? Karena ada survei, tapi hasilnya sudah bisa ketahuan. Jadi presiden itu memimpin dari 6566 sampai 98 total 32 tahun. Pertanyaannya, kenapa bisa memimpin selama itu sampai 32 tahun? Sekarang orang mau jadi presiden saja, bisa bertahan 2 periode saja, gampang atau susah? Susah. Ini memimpin 32 tahun. Kenapa bisa pimpin Indonesia 32 tahun? Karena dia bekerja dengan 2 pola. Pertama, pola represif koersif. Negara melakukan kekerasan terhadap rakyatnya, menebar teror dan ketakutan. Kalau ada yang mau kritik negara, dalam hal ini pemerintah, apalagi Presiden Soeharto, ancamannya seperti yang tadi Ibu ceritakan. Bahkan banyak yang kemudian meninggal, hilang dan tidak pulang.
ini mah adik-adik pegang HP bisa kritik pemerintah secara bebas, betul atau tidak? Zaman Orde Baru yang mahal itu adalah kebebasan. Kebebasan sipil, freedom itu mahal sekali. Kenapa? Takut hilang, takut mati, takut dipenjara. Karena apa? Karena kritisisme rakyat, mahasiswa, kelompok pro demokrasi dihadapi dengan cara represif dan koersif. Hari ini kalian bisa kritik presiden, bisa marah-marah menteri, bisa marah gubernur. Zaman Orde Baru bisa, nggak ada yang agak. Langsung masuk kanong. Hidup dalam ketakutan. Negara ini menebar teror. Pola yang kedua, selain pola represif dan koersif, pola yang saya sebut atau para intelektual ilmu politik itu bicara soal hegemoni. Hegemoni itu apa? Hegemoni itu kesadaran rakyat itu dibius dalam tanda petik. Maksudnya begini, kalau kita dibius itu kan kita sadar, betul atau tidak? Harusnya kita disuntik sakit, dioperasi sakit, tapi karena dibius kita kemudian tidak merasakan sakit. Orde Baru pakai pola hegemoni, rakyat itu ditindas, diinjak-injak, kekayaan rakyat itu dikuasai oleh segelintir orang, tapi rakyat bisa tepuk tangan dan memuji pemimpinnya. Bisa senang, bisa tersenyum, bisa tertawa pada saat kekayaan publik ini dikuasai oleh segelintir Orde Baru pada saat itu. Kenapa mereka dibius kesadarannya? Lewat pakai cara apa? Yang boleh produksi informasi dan pengetahuan itu hanya negara. Ada zaman Orde Baru dulu namanya Departemen Penerangan. Informasi semuanya hanya boleh dihasilkan oleh negara. Pers tidak bisa bebas. Pers dikontrol oleh yang namanya apa? Surat izin usaha penerbitan pers. Kalau pers mengkritik negara, ancamannya surat izin penerbitannya dicabut, dibredel. Adik-adik searching itu banyak pers era Orde Baru yang dibredel karena kritisismenya. 3 di antaranya itu kalau adik-adik tahu ada Tempo, Detik, dan Editor. Banyak wartawan itu yang di penjara juga. Jadi Orde Baru bisa bertahan selama 32 tahun. Cara kerjanya seperti itu adik-adik. Sekarang kalian bebas. Malah sekarang kebebasan itu jadi murah. Saking murah kebebasannya itu tidak bertanggung jawab. Bisa sesuka hati maki-maki orang tanpa dasar, tanpa etika, tanpa moralitas. Jadi dari satu ekstrim era Orde Baru, kebebasan begitu mahal, sekarang kebebasan bisa jadi sangat murah. Sangat murah. Pegang HP bisa maki-maki, buah-buahnya itu buruk. Kenapa ini bisa terjadi adik-adik? Karena pada saat itu presiden itu bukan menjadi pelayan rakyat, tapi penguasa. Lalu tahun 98 ada reformasi 98, tahu ya? Tahu ya? Reformasi 98 itu kenapa ada? Sebenarnya reformasi 98 itu ada karena ada diktator Presiden Soeharto dan ada rezim otoriter Orde Baru. Kalau dua ini tidak ada, tidak akan ada reformasi 98. Reformasi 98 itu gerakan rakyat.
People power, rakyat turun ke jalan berbulan-bulan, seluruh Indonesia. Kalian kemarin baru lihat yang apa? Hah? Pati, terus waktu Pati, terus yang di Jakarta apa demo itu? Nggak ada artinya dibanding 98. 98 itu people power. Dan berbulan-bulan mahasiswa dan kelompok kritis itu berhadapan dengan itu Orde Baru. Kalau tidak karena 98, hari ini tidak ada kebebasan. Oke, banyak orang bilang hari ini banyak korupsi, hari ini juga kebebasan banyak salah kaprah, betul. Tapi hari ini ketika ada orang yang dikorup, ada orang yang korup, menteri yang korup bisa ditangkap, wakil menteri yang korup bisa ditangkap, bisa diproses. Tidak perlu sampai 32 tahun. Ada yang ngomong, Ansi Lema 98. Sama kok sekarang korupsi masih ada. Yes, masih ada. Tapi dia tidak berkuasa sampai 32 tahun. Yang kekayaannya semua diambil begini. Kemiskinan luar biasa. Gap ekonomi luar biasa. Kalian lihat satu bupati kecil di satu daerah ada, berkuasa 2 periode aja, kalian anggap dia udah super kaya raya, betul atau tidak? Kalau diktator selama 32 tahun gimana? Gimana itu? Jadi, saya sebagai aktivis 98 menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto. Karena 3 alasan. Karena melakukan kejahatan kemanusiaan. Tadi contoh kecil sudah disampaikan oleh Ibu. Bukan contoh kecil, itu contoh yang dahsyat, tapi baru satu contoh. Ada terlalu banyak contoh. Kejahatan kemanusiaan. 1. Kedua, kejahatan korupsi. Orde Baru tumbang karena apa? KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, kejahatan demokrasi, kejahatan politik, semua diberangus. Adik-adik, zaman dulu, hari ini kan banyak ormas. Tahu ormas ya? Organisasi kemasyarakatan kan? Zaman dulu yang namanya ormas, contoh ormas pemuda, boleh banyak lah. Ada ormas, kalau di mahasiswa itu kan ada HMI, PMII, bener ya? GMNI, PMKRI, macam-macam lah. Atau ormas. Zaman dulu itu ormas dikontrol ekstra ketat di bawah sebuah kebijakan yang namanya korporatisme negara. Pemuda itu berhimpun, yang paling tinggi itu namanya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Di bawahnya itu ada macam-macam tuh. Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, Soksi, macam-macam itu. Artinya apa? Bisa bebas berekspresi dan kritis. Karena ujung di atas itu KNPI. KNPI dikontrol oleh penguasa Orde Baru. Para pekerja atau buruh ada wadah tunggalnya, namanya SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dikontrol. Wartawan ada, namanya PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, dikontrol. Adik-adik, pendiri Republik ini ketika Indonesia merdeka, sebelum merdeka, BPU, PKI, dan PPKI itu berdiskusi dan secara sadar memilih sistem republik. Kenapa pilih sistem republik? Karena republik itu yang berdaulat adalah rakyat. Kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa. Bukan raja yang berdaulat.
Republik itu kita sadar pilih karena kita mau yang berdaulat ini kita ini rakyat. Kalau yang berdaulat itu rakyat, berarti yang kita pilih adalah sistem demokrasi. Dalam Orde Baru ada nggak demokrasi? Ada institusi politik, DPR ada, eksekutif ada, legislatif ada, yudikatif ada, tetapi cuma pajangan. Pemilu ada. Partai politik ada. Tetapi apa? Aksesoris. Istilah kerennya orang politik bilang pseudo demokrasi. Demokrasi seolah-olah. Demokrasi prosedural yang ada. Demokrasi substansial nggak ada. Kalau demokrasi tidak ada, yang terjadi itu kalau anak-anak ilmu politik tahu tuh satu teori atau konsep yang sangat klasik yang disampaikan dikatakan oleh Lord Acton, seorang political scientist. Dia katakan power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung diselewengkan atau disalahgunakan. Karena absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan yang absolut, yang tidak terkontrol, penyelewengannya akan gila-gilaan atau ugal-ugalan. Zaman Orde Baru. Lalu reformasi itu ada untuk apa? Untuk melakukan kritik secara total dan fundamental terhadap praktek penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam aspek pemberantasan korupsi, dalam aspek penegakan terhadap kemanusiaan atau harkat dan martabat manusia, dalam aspek penegakan terhadap supremasi sipil dan kebebasan atau liberalisme politik. Itu semangat reformasi. Kalau kalian bilang, Bang Ansi, reformasi sekarang juga banyak yang mengecewakan. Yes, betul, setuju. Tapi tidak berarti karena kalian kecewa pada reformasi karena masih ada korupsi, masih ada perusakan lingkungan hidup, lalu kalian mengatakan sama saja dengan Orde Baru. Oh, nggak sama. Beda jauh. Nggak sama. Kalau rakyat tahun 98 tidak berjuang, tidak pasang badan, tidak kasih nyawa, mahasiswa tidak turun ke jalan, nggak ada yang namanya Presiden Gus Dur, nggak ada namanya Presiden Megawati, nggak ada namanya Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono, nggak ada yang namanya Presiden Joko Widodo, nggak ada hari ini, nggak ada. Lalu orang mulai enak-enak aja bilang bahwa reformasi juga rusak. Betul, reformasi belum sepenuhnya sejalan dengan spirit dan cita-citanya. Namanya juga reformasi. Reformasi itu bukan kata benda. Reformasi itu saya terjemahkan kata kerja. Harus diperjuangkan, harus diupayakan oleh kita semua. Kalau kita tidak upayakan, masa datang sendiri? Kalian aja mau jadi pintar, punya IPK 4 kan harus belajar. Kalau mau republik ini dikelola secara benar, kita harus betul-betul terlibat dalam proses politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi masyarakat yang teredukasi, terliterasi. Jadi hari ini kalau kalian bilang, itu orang-orang yang otaknya sudah dicuci oleh rezim otoriter Orde Baru. Waktu masuk mahasiswa kan ada yang namanya penataran P4, betul ya? Adik-adik saya kasih tahu, Pancasila itu baik. Tetapi era Orde Baru,
Pancasila itu dipakai untuk melawan mereka yang mengkritik penguasa Orde Baru. Kalau ada yang kritik, walaupun kritiknya benar, dibilang, lu ini anti Pancasila. Langsung dituduh komunis. Siapa yang nggak takut komunis? Padahal Ansi Lema ini seorang Katolik. Katolik taat. Sudah ketemu Paus Fransiskus. Kalau lawan hidup di era Orde Baru, karena kritik Orde Baru bisa dituduh komunis. Padahal mereka yang ngomong komunis ini nggak ngerti. Komunis itu apa? Jadi otaknya itu dicuci, di brainwash. Yang brainwash apa? Masa Orde Baru. Pengetahuan hanya diproduksi oleh Orde Baru. Informasi hanya boleh diproduksi oleh Orde Baru. Kalian mengerikan. Hidup pada era itu. Kalau hari ini ada orang yang katakan, saya debat kemarin sama anggota DPR juga di TV. Bilang, waktu itu beliau anggota DPR juga. Beliau katakan bahwa kalau Pak Harto mau lawan rakyat waktu itu bisa saja. Dia punya senjata, punya macam-macam. Udah nggak bisa lawan waktu itu. Udah nggak bisa. Rakyat udah beringas. Kenapa? Krisis kepercayaan terhadap Orde Baru pada saat itu. Kok ini yang kemarin 17.8 aja turun aja. Anggota DPR RI lari pergi. Plat nomor DPR itu dicopot semua diganti kok. Itu baru pagar yang digoyang. 98 itu people power, gerakan rakyat. Tidur berhari-hari di dalam ruang-ruang rapat. Saya waktu itu parlemen jalanan. Kenapa? Orang pasti tanya. Kenapa sih nggak pakai perubahannya lewat parlementer aja? Lewat DPR aja perubahannya, lewat sidang umum atau sidang istimewa. Ya orang udah nggak percaya pada institusi politik formal. Sudah tidak percaya pada DPR, MPR. Udah dengar lagunya Iwan Fals kan? Apa tuh lagunya? Kata-katanya tuh. Ya, yang tepuk tangan yang DPR tuh loh. Ada kan ada tuh lagu DPR tuh. Wakil rakyat seharusnya merakyat, kan gitu. Waktu itu rakyat udah nggak percaya DPR, MPR. Jadi perubahannya hanya bisa lewat ekstra parlementer. Lalu orang tanya, kalau ekstra parlementer itu konstitusional atau inkonstitusional? Saya jawab, konstitusional. Karena zaman itu parlemen itu semuanya sudah tunduk takluk tidak berdaya di hadapan penguasa Orde Baru. Perubahan tidak mungkin lewat pemilu, perubahan tidak mungkin lewat sidang umum MPR, tidak mungkin lewat sidang istimewa, nggak mungkin. Yang bisa merubah itu lewat apa? People power. Jadi ini ada yang paham dan mengerti dulu. Kalau kami menolak. Yang kedua, Orde Baru itu bangga dengan satu teori ekonominya dia. Teori ekonominya itu namanya teori trilogi pembangunan. Intinya ada 3 kata kunci. Karena saya ngomong depan kalian mahasiswa. Pertama, stabilitas politik. Harus, kata Orde Baru. Stabilitas politik itu maksudnya aman, damai, tenang, tidak ribut, harmonis. Tidak boleh ada kritik, tidak boleh ada koreksi. Itu stabilitas. Dan itu ada nggak? Terjadi nggak? Terjadi. Tapi caranya bagaimana? Yaitu tadi, koersif dan represi dan hegemoni itu. Stabilitas politik dianggap sebagai prasyarat untuk melakukan pertumbuhan ekonomi, economic growth. Bangun ekonomi, pertumbuhan sampai tinggi. Itu ibarat perumpamaan, kalau ini gelas kosong, diisi air sampai penuh,
dianggap itu pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau sudah penuh kan karena gelas sudah penuh, airnya meluber kan, benar ya? Itulah yang disebut dengan kata kunci ketiga, trickle down effect. Efek yang menetes ke bawah. Jadi pertumbuhan yang tinggi akan menetes ke bawah dalam bentuk distribusi pemerataan keadilan. Yang terjadi tidak seperti itu. Kenapa? Karena pada saat ini barang diisi, kiri kanan ini udah dilubangi oleh penguasa dan kroni-kroninya. Kekayaan pertumbuhan ini sudah dicuri dan terkumpul di tangan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, lalu sekarang kita bicara soal, kalau tanya, Ansi pahlawan itu syaratnya apa? Oke, banyak lah persyaratan, tapi menurut saya dua aja. Satu, harus punya integritas. Dan integritas itu berarti kita bicara soal nilai atau values. Values and integrity, dua ini. Ukur aja. Ada demokrasi zaman Orde Baru, ada penghormatan terhadap hak asasi manusia, ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga tidak terjadi korupsi. Rezim ini jatuh karena KKN. Ditambah lagi adik-adik, Orde Baru itu membangun dengan cara berhutang. Zaman Orde Baru itu utangnya 10, yang dikorup, yang bocor itu 7, yang dipakai untuk pembangunan 3. Kalau kalian bilang, ya presiden sekarang juga, ya tapi kalian bisa kritik presiden, wakil presiden kalian bisa kritik, DPR kalian bisa kritik. Tidak ada orang yang terlalu kuat banget. Menteri masuk penjara ada, wakil menteri ada masuk penjara, ketua DPR RI masuk penjara ada. Itu terjadi karena setelah Orde Baru. Sebelum itu udah nggak ada, takut semua. Sekarang saya mau cerita, kenapa negara pengen jadikan beliau ini pahlawan? Ketua Dewan Gelar itu namanya Menteri Fadlizon, betul ya? Menteri Fadlizon ini Menteri Kebudayaan. Tahun 98, Menteri Fadlizon itu anggota MPR RI. Dan sejak muda, walaupun beliau adalah juga mahasiswa dan aktivis, sudah berhadapan-hadapan dengan aktivis 98. Sebelum ada isu pahlawan nasional ini, ada isu soal penulisan ulang sejarah bangsa. Ikutin nggak berita itu? Oh, ditulis ulang. Tapi yang utama yang dilakukan oleh Pak Fadli ini, mau ditulis ulang, itu mau dihilangkan kejahatan-kejahatan korupsi, kemanusiaan, dan kejahatan demokrasi di era Orde Baru. Orde Baru mau dicuci, dibersihin dulu dari dosa kemanusiaan, dosa korupsi, dan dosa politik. Supaya upaya untuk menjadikan ini sebagai pahlawan nasional bisa mulus. Sesimpel itu. Tanya ke saya. Nanti mungkin Firdiana akan jelasin lah. Orang bilang Bapak pembangunan, tugasnya ya membangun lah. Saya kira panjang ya saya ngomong ya. Cukuplah sampai di sini. Tapi bisa dimengerti kira-kira. Seperti itu. Sekarang mah enak mas, sekarang mah enak. IKN tidak jalan aja kalian bisa teriak, kok itu IKN nggak jalan sih? Ini gimana sih? Anggaran udah banyak, dulu hilang loh.
Sekarang mau jago-jago. Lu nggak lebih jago dari gua. Lu nggak lebih berani dari gua, generasi gua. Generasi lu nggak lebih hebat dari generasi gua. Generasi gua berhadapan dengan diktator. Dan kalau hari ini gua masih berusaha mempertahankan idealisme gua, di saat juga banyak teman gua juga udah lemes-lemes untuk pegang idealisme kan gitu. Gue heran kalau ada aktivis 98 dulu teriak lawan Soeharto pakai tangan kiri, hari ini kok tiba-tiba bisa dukung gitu loh, gue bingung. Banyak. Nah dulu ngapain lu teriak tangan kiri teriak lawan gitu. Nah sekarang lu dikasih komisaris aja terus kemudian lu udah gak boleh ngomong. Kalau Ansi Lema dari parlemen jalanan, puji Tuhan berhasil jadi parlemen beneran. Jadi, tapi parlemen jalanan dulu. Dan kalau bicara Orde Baru, sikap saya kayak tadi yang saya ceritakan. Sekarang mah kalian, kalau enggak, sorry ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya untuk Bang Ansi Lema.